Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masalah kita yang terbesar dalam hidup ini adalah kita tidak ke Allah. Hati kita sibuk dengan selain Allah. Kita bersandar kepada selain Allah, kita berharap kepada selain Allah, padahal selain Allah itu cuma makhluk ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat tanpa izin Allah. Silakan periksa hatinya. Kenapa hatinya galau terus? Pasti yang ada di hati selain Allah yang mendominasi. Karena kalau Allah yang ada di hati kita, kita akan berpikir banyak hal, tapi selalu kembali ke Allah. Ingin rezeki, ingat Allah yang ngebagikan. Ingat utang belum lunas, ingat Allah yang bisa membayarkan. Ingat yang belum dapat jodoh, kita ciptaan Allah. Yang ngejodoh-jodohin Allah. Yang ngebulak-balik hati Allah. Ingat tidak punya uang misalkan buat pernikahan, Allah yang kuasa mencukupi. Ingat mau kuliah, di mana kuliahnya, Allah yang paling tahu, yang paling baik. Ingat biaya kuliah, satu-satunya pembagi rezeki adalah Allah. Ingat belum punya anak, yang menciptakan makhluk itu adalah Allah. Anak akhlaknya belum baik, ingat Allah yang membulak-balik hati anak. Suami lincah lagi, Allah lah yang bisa mencabut bukan nyawanya aja ya nggak, tapi mencabut akhlaknya yang buruk. Ingin suami diganti akhlaknya, ganti akhlaknya. Apa Bu, masa diganti suaminya ya? Jatuh cinta ke seseorang, ternyata yang dicintainya nikah sama orang lain, ya terima saja ya. Berarti bukan jodohnya. Ingat Allah yang ngatur. Pokoknya siapapun yang banyak ingat sesuatu tapi tidak nyambung ke Allah, Allah pasti ngasih alarm di hati kita, yaitu GTA, galau tiada akhir. Itu peringatan dari Allah bahwa kita melupakan Allah. Karena kalau kita benar, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan tenang. Jadi harusnya bagaimana? Ya harusnya kita ini cepat kembali ke Allah dalam hal apapun, sering mengingat Allah dalam segala keadaan, selalu meminta kepada Allah untuk segala keperluan, dan yakin dengan segala janji jaminan Allah. Jadi kalau udah ingat rezeki, ya udah pasti itu milik Allah. Jadi tidak usah kita berat meninggalkan dagangan, karena tetap yang mendatangkan pembeli adalah Allah. Gak usah kita mikirkan rezeki. Lagi sholat, ingat Allah. Udah itu minta rezeki boleh. Jangan takut. Waktunya sholat, tutup saja. Nanti yang beli bagaimana? Ajak sholat. Tapi dia tidak mau sholat, doakan supaya dia bisa sholat. Tetap dia tidak mau. Kenapa? Karena dia bukan Islam. Oh kalau gitu ganti doanya supaya dapat hidayah. Tinggalkan saja. Nanti dia nggak jadi beli, berarti bukan rezeki kita. Kalau rezeki kita, dia nunggu nanti akan ketemu dengan kita. Enak hadirin. Kalau yakin Allah yang membagikan rezeki, nggak ada galaunya. Ada, kita jualan, di samping jualan yang sama, di sini jualan yang sama, gak ada masalah. Semuanya hamba Allah, semuanya pedagang di samping kiri kanan kita itu cuma Allah yang ngasih rezekinya. Tapi gara-gara ada yang pedagang di samping saya, dia nggak jadi beli ke saya, jadi beli ke dia, berarti rezeki dia. Kita bagian ditawar, tapi kita udah dapat pahalanya. Kalau kita dagangnya niatnya ikhlas, enak kan? Tapi asli loh, sebelum ada dia nih pedagang kiri kanan saya laku bisa 50 nih sehari. Sekarang cuma tinggal 20. Rezeki dari Allah tidak harus datang dari dagangan ini.
anaknya nggak kena musibah, anaknya dapat beasiswa, sama saja. Bentuk rezeki itu tidak harus dalam bentuk jumlah uang yang kita inginkan, sesuka Allah saja.